Jumpa lagi bersama Film Story. Pada kesempatan ini, kita akan mengulas sebuah film mafia berjudul The Irishman, rilis tahun 2019, dibintangi oleh Robert De Niro, Al Pacino, dan lain-lain. Film ini mengisahkan kehidupan seorang mafia yang sangat disenangi oleh sesama mafia, sekaligus tegas dan penuh perhitungan, sehingga dia bisa menjadi figur mafia terhormat yang dipaksa membunuh sahabat karibnya demi untuk kebaikan semua mafia saat itu. Baiklah, tanpa panjang lebar, mari kita ulas film ini. Tapi sebelumnya, terima kasih bagi sobat-sobat yang telah subscribe di channel ini, yang secara tidak langsung memberikan dukungan untuk perkembangan film story. Pada mulanya, ada seorang pemuda pekerja keras bernama Frank, diperankan oleh Robert De Niro. Dia bekerja pada sebuah perusahaan pengantar daging. Selama 8 tahun, Frank bekerja dengan sangat baik tanpa pernah mengambil cuti. Meskipun demikian, gaji kecilnya tidak membuatnya hidup menjadi berkecukupan. Lama-kelamaan Frank yang baik ini akhirnya memutuskan untuk mencari cara bagaimana memperbaiki kehidupannya. Ia pun lalu bertemu dengan seorang mafia pemilik sebuah restoran steak bernama Joey Gallo, populer dengan nama Skinny. Frank menawarkan daging steak dengan harga miring padanya. Awalnya, Skinny cuek dan coba memesan sedikit daging hanya kepada Frank. Esoknya, Frank mulai bekerja mengantar daging. Karyawan bagian gudang memintanya untuk memasang segel. Namun, Frank mulai melancarkan aksinya untuk menilap perusahaannya itu. Skinny mendapatkan pengantaran Frank dan terlihat cukup puas, membuatnya memesan lebih banyak kepada Frank. Frank yang sudah ingin pensiun, akhirnya dia mengantarkan semua daging ke tempat Frank, membuat truk yang dibawanya kosong. Kejadian itu membuat bos Frank marah besar dan melaporkannya ke polisi. Frank pun terpaksa harus mencari pengacara untuk membelanya. Pengacara Frank termasuk seorang pengacara yang tangguh. Bukannya masuk penjara, ternyata pengacara Frank malah membuat hakim marah pada bos Frank yang melaporkan pencurian karena Frank dinilai pekerja yang baik, dan mengancamnya jangan pernah melaporkan karyawan lain ke persidangannya. Frank dan pengacaranya lalu merayakan kemenangan kecil itu di sebuah restoran. Saat itulah Frank mengetahui ternyata pengacaranya adalah sepupu seorang mafia besar bernama Russell. Russell adalah tipe mafia yang sangat disegani karena dia memiliki hubungan yang sangat luas. Banyak mafia yang meminta bantuan kepada Russell bila ingin menyogok jaksa, ingin naik jabatan, hingga menyelesaikan pertikaian. Bahkan untuk menghabisi seseorang, Russell adalah orang yang pertama kali dimintai izin. Di restoran itu dihadiri pula oleh seorang bos mafia besar bernama Bruno. Dia terlihat mengobrol dengan Skinny, tetapi pandangannya tidak lepas daripada Frank. Terjadilah perkenalan singkat antara Frank dan Russell. Ternyata Frank telah mengenal Russell sejak ia mengalami kerusakan truk tempo hari, dan Russell ialah orang yang membantunya saat itu. Dari percakapan pertama itulah Russell menyukai gaya dan cara berbicara Frank. Kemudian Frank yang telah berhenti dari perusahaan daging mulai diberikan tugas-tugas kecil dari Russell. Tak hanya itu, Frank juga dipercaya Russell untuk menjadi seorang supir pribadi dan sering menemaninya berpergian bersama saat mengutip uang di bawah pengawasan Russell. Russell memiliki sebuah toko korden di mana di sanalah dia mengendalikan semua bisnisnya. Frank yang lumayan terkejut dengan patuhnya semua orang di sana, seolah Russell ibarat orang tua yang menjadi pengatur terhadap apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Frank yang semakin dekat dengan Russell mulai menjadi tangan kanannya, di mana Frank mulai mengerjakan tugas-tugas lebih penting, seperti menyelesaikan sejumlah pembayaran yang tertunda. Frank bukanlah tipe laki-laki agresif, tetapi lebih ke tipe orang pendiam dan bijak. Tetapi ketika suatu hari dia menemukan anak gadisnya bersedih karena didorong pemilik toko sembako, hanya karena dia menjatuhkan rak, membuat Frank marah. Dia pun pergi bersama anaknya ke toko itu dan menghajar pemilik toko hingga tangannya bonyok. Kedekatan Frank dengan Russell semakin dekat hingga Russell pun menjadi ayah baptis dari anak Frank.
Frank menyadari semakin banyak anaknya maka semakin banyak pula kebutuhan hidupnya. Oleh itu, dia mulai mencari pekerjaan tambahan. Hingga akhirnya dia bertemu seorang mafia yang menginginkan sebuah laundry harus dihancurkan karena mengganggu bisnisnya. Setelah menerima DP, Frank dengan dingin dan mantap melakukan hal itu. Ketika selesai melakukan tugasnya, Frank tiba-tiba dipanggil Bruno, bos mafia terbesar di sana. Ternyata Bruno adalah salah satu pemilik saham di laundry itu. Betapa marahnya Bruno mengetahui Frank yang membakar laundry tersebut. Tapi sebelum sempat memukuli Frank, Russell menyelamatkannya dan akhirnya Frank menerima pekerjaan dari Bruno untuk menutup kerugiannya. Ternyata pekerjaan itu adalah membunuh orang yang memberikan order itu. Semenjak Frank berurusan dengan Bruno, akhirnya dia menjadi pembunuh langganan yang sering menerima job pembunuhan melalui Russell. Tapi jika pekerjaan itu berasal dari Russell, Frank tidak akan pernah meminta bayaran karena dia melakukannya sebagai penghargaan kepada Russell yang telah membesarkannya. Suatu ketika Russell meminta Frank berkenalan dengan Jimmy Hoffa. Dia adalah ketua pada sebuah serikat buruh bernama Teamster. Jimmy adalah orang paling berpengaruh setelah Presiden Amerika masa itu. Buruh Teamster memiliki 1 juta lebih anggota di mana mereka menabung dana pensiun mereka yang bisa kita katakan seperti jam sostek. Jimmy meminta Frank ke Chicago untuk menyelesaikan perselisihan supir taksi. Di sana dia bertemu dengan Tony, kolega Jimmy yang menjelaskan segalanya. Tony mengatakan ada serikat buruh lain yang mengambil paksa supir-supir mereka sehingga perusahaan taksi dukungan Jimmy kehilangan keuntungan. Lalu Frank dan Tony menyelesaikan urusan itu dengan membuang banyak taksi ke sungai dan meledakkan taksi yang terkunci di tempat parkir. Hubungan keluarga Frank dan Jimmy semakin dekat setelah urusan Chicago, dan Frank mulai mengetahui uang dana pensiun dari buruh digunakan Jimmy sebagai pinjaman kepada mafia-mafia dengan bunga lumayan besar. Dan bisnis pinjaman ini dihandle oleh salah satu anak buah Jimmy bernama Alan. Russell turut menjadi marketing dalam pinjaman ini. Dia mendapatkan 10% dari total pinjaman mafia tersebut. Kebanyakan uang pinjaman dari Jimmy digunakan mafia dalam bisnis perjudian dan faktanya Las Vegas dibesarkan dari pinjaman serikat buruh Teamster. Saking banyaknya uang dalam kuasa Jimmy, bahkan istrinya pun kebagian uang yang bisa digunakannya untuk membeli 22% tanah di Florida. Dan lebih gilanya, istri Jimmy pun punya klub ski besar termasuk gunung sekalian. Luar biasa. Salah satu peminjam dana pensiun Jimmy ialah Sam yang berteman dekat dengan keluarga Kennedy. Ya, Kennedy salah satu presiden Amerika. Jadi dia bisa dipastikan betapa mudahnya Joe Kennedy menjalankan anaknya menjadi presiden Amerika dengan dukungan mafia di belakangnya. Dan sebagai upahnya, jika dia menjadi presiden, Kennedy harus membersihkan Kuba atau Presiden Castro, di mana Castro menguasai perjudian, kapal-kapal dan lintasan balap di Havana agar dapat dikuasai oleh mafia Amerika. Lalu John F. Kennedy pun menjadi presiden Amerika, sehingga rencana di Kuba bisa berjalan. Orang yang tidak senang dengan jadinya John F. Kennedy sebagai presiden adalah Jimmy, karena dia tahu dia bakal dikejar-kejar hukum karena keluarga Kennedy mengetahui tentang pinjaman dana pensiun buruh yang dikelola Jimmy. Bahkan ada orang Kennedy yang menjadi organizer di usaha ilegal Jimmy itu. Inilah yang membuat Jimmy marah besar hingga dia memaki semua anak buahnya termasuk Frank. Frank yang tersinggung dengan cepat dibujuk Jimmy dan diminta dia mengerti keadaannya. Benar saja, setelah jadi presiden, John F. Kennedy mengangkat adiknya menjadi jaksa agung bernama Bobby. Dan semenjak kehadiran Bobby, Jimmy pun mulai kesulitan menutupi usaha ilegalnya. Frank mendapat tugas mengambil barang yang ternyata akan digunakan di Kuba untuk melibas Castro. Ternyata usaha Amerika gagal total karena kalah telak, membuat ini salah satu kejadian yang memalukan Amerika. Dengan kekalahan di Kuba, presiden memiliki citra buruk di mata masyarakat Amerika. Untuk memperbaiki hal itu harus ada langkah-langkah agresif dan menggunung Jimmy di serikat pekerja adalah salah satu langkah yang terbaik. Mulailah Bobby melancarkan usahanya demi memperbaiki image sang kakak presiden John F. Kennedy.
Terlebih, Bobby mengetahui jika Jimmy telah memberikan uang 500.000 dolar Amerika dari uang pensiun pekerja kepada Nixon, calon presiden Amerika yang sama-sama bertarung dengan Kennedy tapi kalah. Pada suatu kesempatan, Jimmy bersama Frank menuju pertemuan pekerja, di mana mereka mulai resah dengan uang pensiun di serikat. Jimmy meminta menjual Fitz, wakilnya di Teamster, untuk mengamankan posisinya di mata pekerja yang mulai khawatir terhadap uang pensiunnya. Di sisi lain, terdapatlah seorang Tony, merupakan ketua cabang Teamster di distrik 506 dari New Jersey. Tony dan Jimmy pernah tumbuh bersama meskipun tidak lama. Tony diketahui begitu kejam hingga pernah memerintahkan membunuh calon pesaingnya dengan becek dan memasukkannya jasadnya ke mesin penghancur. Tony membuat Jimmy merasa ketakutan ketika dia memasuki arena perserikatan, dan akhirnya Jimmy memberikan jabatan kepada Frank untuk kekuasaan kecilnya sendiri di perserikatan, menjadi kepala cabang di 326 sebagai pengamanan bagi Jimmy. Jimmy terus menjalani persidangan kasusnya, di mana Bobby, si jaksa agung keluarga John F. Kennedy, terus memburunya. Ketakutan Jimmy semakin menjadi-jadi ketika suatu persidangan dia dicoba ditembak oleh orang yang tidak dikenal, dan percobaan pembunuhan itu berhasil digagalkan. Hingga akhirnya Jimmy harus terus dikawal di tempat sidang. Di suatu saat tengah ngopi, terdengar berita penembakan Presiden John F. Kennedy, membuatnya tewas melegakan Jimmy karena Bobby, jaksa agung yang merupakan adik John F. Kennedy, tak lagi punya kuku untuk melawannya. Saking senangnya Jimmy, dia melarang pengibaran bendera setengah tiang di kantor serikat buruh. Tetapi meski John F. Kennedy mati, juri-juri sidang terlanjur tidak menyenangi Jimmy, membuat dia harus dipenjara selama 5 tahun. Dan kegiatan pinjaman serikat buruh tetap berjalan dari balik jeruji bersih. Russell yang tidak menyukai Ellen, anak buah Jimmy bagian keuangan, karena selalu menghambat pengajuan pinjaman, meskipun Fitz, wakil Teamster yang sementara mengganti Jimmy, telah menyetujuinya. Russell lalu meminta Frank agar memberikan sedikit pelajaran kepada Ellen, dan Frank menembakinya saat baru keluar dari garasi. Sejak saat itu, mafia-mafia tidak pernah dihalangi meminjam dana pensiun dari serikat pekerja oleh Fitz. Tak lama kemudian, Tony yang tidak tahu menahu turut menjadi korban. Dia ditangkap FBI karena kasus pemerasan. Akhirnya bertemulah Jimmy dan Tony di penjara. Ketika saat santai, Tony mendatangi Jimmy menanyakan nasib uang pensiunnya. Jimmy yang tidak mau membantu Tommy mencairkan uangnya terlibat cekcok berujung dengan perkelahian. Sementara di luar ada mafia lain bernama Joey, di mana dia dan Russell sama-sama orang Itali. Tapi perangai Joey yang kejam dan tidak menghargai orang lain membuat Russell muak. Dia bahkan tidak segan membunuh sesama orang Itali, hingga pada suatu kesempatan saat ulang tahunnya si Joey, dia melecehkan Russell, membuat Frank segera menyabarkannya dan mengatakan jika mereka adalah bersaudara. Dengan sedih, Frank kembali kepada Russell yang sedang duduk, dan dari matanya Frank tahu apa yang harus dikerjakannya. Ketika Joey dan anaknya istrinya sedang makan di restoran, serta-merta Frank masuk dan menembaki Joey hingga tewas di depan anak istrinya. Setelah 5 tahun di dalam penjara, akhirnya Presiden Nixon terpilih, dan dia masih ingat pemberian Jimmy senilai 500.000 dolar kepadanya, membuat Nixon segera mengurus pembebasan bersyarat Jimmy. Dia pun akhirnya menghirup udara segar. Sementara itu, serikat pekerja telah diketuai oleh Fitz, wakilnya Jimmy dulu, dan Fitz pun dibantu atau didukung oleh Tony. Melihat kenyataan itu membuat Jimmy bertekad merebut kembali kedudukan ketua serikat pekerja. Tetapi sejarah perkelahian Tommy dengan Jimmy di penjara membuat posisinya sulit untuk merebut kursi ketua, hingga di suatu pertemuan di Florida, Jimmy dan Tony kembali terlibat adu jotos karena saling tak mau mengalah. Frank yang merasa posisi Jimmy sulit merebut tempat ketua mencari jalan keluar dengan Russell. Tetapi kebanyakan dari mafia-mafia itu menyarankan agar Jimmy tidak terlalu ambisi dan tetap santai untuk saat ini. Sementara itu, Jimmy kelihatan semakin habis kesabaran dan membuatnya bertingkah seperti anak-anak. Lalu, hal yang tidak diinginkan mulai terjadi ketika perang antara Jimmy dan Fitz, wakilnya dulu, dimulai. Dave Johnson adalah salah satu teman lama dari Jimmy yang menduduki jabatan kantor cabang, terkejut
saat hendak memancing ketika kapal pesiarnya hancur diledakkan oleh orang suruhan Fitz. Hal ini kemudian dibalas Jimmy dengan meledakkan mobil anaknya Fitz di sebuah bar agar dia berhenti mencalonkan anaknya itu sebagai calon pengganti di tempat Dave. Fitz kemudian membalas memecat istri Jimmy dari sebuah kantor cabang serikat buruh dan menteror dengan percobaan pembunuhan, membuat keadaan semakin kacau. Jimmy yang semakin emosi akhirnya berkoar-koar di media mengatakan jika Fitz meminjamkan uang dana pensiun untuk mafia-mafia. Publisitas ini membuat mafia menjadi panas dan meminta kepada Russell agar Jimmy mengubah pikirannya untuk pensiun saja. Russell dan Frank tertekan karena Jimmy adalah teman baik mereka. Russell terus membujuk agar Jimmy tidak lagi menginginkan kedudukan ketua, tetapi dengan keras kepala dia tetap menolak keras, membuat Russell kecewa. Kemudian Russell kembali berbicara kepada Frank untuk mengatakan hal yang sama, dan Frank pun membujuk Jimmy untuk menyerah karena mereka adalah sahabat dan tidak ingin sesuatu terjadi padanya. Saat itu, sesuatu berkecamuk dalam diri Frank. Di satu sisi, Russell adalah orang yang membesarkannya dalam dunia ini, dan Jimmy pun melakukan yang hal sama pada kehidupannya. Tapi, sikap keras kepala Jimmy untuk mengambil kembali kedudukan ketua serikat pekerja dengan membongkar rahasia terkait mafia sungguh sangat disesali. Frank menyadari sepandai-pandainya Jimmy berlari, mafia akan terus mengejarnya karena mafia merasa takut akan keterlibatan uang pinjaman dari serikat buruh yang berputar di bisnis-bisnis haram mereka. Bukan hanya itu, Frank juga otomatis akan terbawa masalah dengan mafia lain karena mereka mengenal Frank adalah sahabat dari Jimmy. Russell dan Frank saat ini berada dalam dilema. Bagaimana tidak, Jimmy adalah teman dekat mereka. Akhirnya, dengan penuh tekanan, Russell mengatur suatu rencana kepada Frank. Dia meminta Frank untuk segera terbang ke Detroit karena di sanalah dia sudah mengatur pertemuan dengan Jimmy. Mendengarkan hal itu, Frank terlihat sangat sedih dan penuh rasa penyesalan mengapa kejadian ini bisa terjadi. Frank menyadari apa yang akan dilakukannya terhadap Jimmy akan membuat keluarganya terluka karena mereka adalah keluarga yang dekat. Tetapi demi menyelamatkan keluarganya sendiri, Frank mau tidak mau harus mengikuti perintah dari Russell. Dan akhirnya Frank berhasil menghabisi si Jimmy. Dengan tewasnya Jimmy, keadaan semakin kacau dan mulailah terjadi pembunuhan di sana sini. Rahasia pembunuhan ini tidak pernah diketahui oleh mafia-mafia siapa yang membunuh Jimmy. Hanya Frank dan Russell lah yang mengetahui hal ini. Dan rahasia itu pun mereka bawa sampai mati. Demikianlah kisah seorang mafia yang dipaksa membunuh sahabat karibnya sendiri untuk kebaikan bersama. Sampai jumpa bersama Film Story pada ulasan lainnya. Terima kasih.